Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar di hari Senin. Cakapnya mana? Ini lagi pantun nih. Pergi ke pasar di hari Senin. Di pasar membeli pisang. Saya terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita lanjut untuk mengumpulkan poin-poin ibadah dan amal soleh yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjut dan kita luruskan niat kita. Kita niatkan iktikaf di masjid. Masya Allah, masjidnya makin hari makin makmur dan makin nyaman, ya, makin indah. Masya Allah. Semoga orang-orang yang berkontribusi di dalam memakmurkan masjid, baik fisiknya ataupun kegiatannya, semoga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga bersilaturahim, menyambung silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita, tegur sapa dengan mereka, tersenyum, bercanda dengan mereka, berjabatan tangan dengan mereka. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian juga kita niatkan talabul ilmi, mencari ilmu, belajar ilmu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa talabul ilmi, kita dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mengais ilmu di jalan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Dan yang terakhir, sering saya ingatkan dan kita saling mengingatkan, sebelum kita bubar meninggalkan masjid ini, jangan lupa kita akhiri dengan sholat sunnah isyraq atau syuruk, yang pahalanya
seperti ibadah haji dan umroh. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah salat tidak langsung bubar, tapi duduk sembari zikrullah, zikir kepada Allah. Kata ulama, menghadiri majelis taklim adalah bagian dari zikrullah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tambah, Nabi mengulangi 3 kali dengan ucapan sempurna, agar tidak ada keraguan. Jangan-jangan ini pahalanya pahala imitasi atau bohong-bohongan gitu kan? Jangan-jangan setengah-setengah saja. Kata Nabi, sempurna. Tetapi yang sudah daftar haji dan umroh jangan dibatalin ya. Lanjut terus. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini bersama keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para ustaz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pelajaran kita. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu maqalah dari kitab Nasaihul Ibad. Kalau di kitab saya ini halaman 128. Kitab aslinya 128. Kalau di terjemahannya itu di halaman 275. Saya lihat jamaah ini kebanyakan tidak bawa kitab. Apa artinya ini? Luar kepala ya? Di luar kepalanya. Masya Allah. Tapi jamaah sekalian, jamaah Baitur Rahman ini tidak bawa buku, tidak bawa kitab bukan karena cuek ya, tetapi karena ada rekamannya. Nanti di rumah dibuka lagi rekamannya, bisa melalui channel YouTube-nya Masjid Baitur Rahman, bisa juga melalui channel YouTube saya, Umri Official Channel. Nah, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang punya handphone sekarang langsung dibuka ya, langsung dibuka, di subscribe, like, kemudian bagus di komen dan bagus di share. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan menjadi jariah, bukan hanya bagi saya tapi bagi kita semuanya yang ikut andil di dalam dakwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, makalah ini adalah sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau kasih judul, di kitabnya tidak ada judulnya ya, maka judulnya kurang lebih 10 orang yang secara substansinya sudah kafir, meskipun secara formalnya muslim. Panjangan ya judulnya.
Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada 10 orang ngaku-ngaku Islam, tetapi sebetulnya secara nilainya mereka sudah keluar dari Islam. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratun min hadhil ummah. Asyarah, ada 10 orang min hadhil ummah, dari umat ini, maksudnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum kuffarun billahil azim. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadhunnuna annahumul mu'minun. Meskipun mereka mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang beriman. Jadi mereka merasa beriman, tetapi kata Nabi, mereka sebetulnya sudah termasuk orang-orang yang ingkar, meskipun mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apalagi di zaman kita sekarang ini banyak orang yang suka ngaku-ngaku, ngaku ini, ngaku itu. Karena kalau sekedar pengakuan dari kita itu gampang sekali. Yang sulit itu kalau diakui oleh Allah dan Rasulnya. Betul. Siapa 10 orang itu dan apa yang mereka lakukan sehingga oleh Nabi dianggap sebagai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kata beliau adalah al-qatilu li muslimin aw dhimmiyin bi ghairi haqq. Orang yang membunuh orang Islam, membunuh muslim. Orang yang membunuh orang Islam. Nah, membunuh orang Islam ini bisa dengan berbagai macam cara. Tetapi yang sering terjadi kalau itu motivasinya agama, ini yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Dan tahapan-tahapannya itu mulai dari membid'ahkan sesama orang Islam. Jadi kalau beda pendapat dengan dia, dibid'ahkan, disesatkan. Padahal ada kaidah, persoalan-persoalan yang diperselisihkan ulama tidak boleh kita ingkari. Dan mereka ini ingkari nih. Jadi mulai menyesatkan umat, menyesatkan orang Islam, kemudian mensyirikkan mereka, lalu mengkafirkan mereka. Nah, karena mereka anggap orang Islam tersebut sudah kafir di luar Islam, mereka bunuh. Apa contohnya? Contohnya ISIS. ISIS, di kalangan orang ISIS ada yang hafal Quran, ada yang tahu hadis, tapi Al-Quran dan hadis disalahpahami, lalu mereka membunuh orang Islam. Nah, jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran yang gampang mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang, ziarah kubur musyrik. Padahal ziarah kubur itu sunnah. Kita dianjurkan ziarah kubur. Ya, berdoa di kuburan katanya musyrik. Berdoa di kuburan adalah sunnah. Mendoakan orang yang meninggal dunia. Bukan berdoa kepada orang yang di kuburan. Orang Islam mana yang berdoa kepada kuburan? Berdoanya kepada Allah, mendoakan orang yang di kuburan. Itu yang pertama. Jadi seorang muslim ngaku umat Nabi, mengatasnamakan Islam, tetapi membunuh orang
Islam. Au dhimmiyin, atau membunuh dhimmi, ahlu dhimmah. Apa itu ahlu dhimmah? Yaitu orang non-muslim yang tinggal di dalam satu negara pemerintahan Islam dan mereka tunduk dengan aturan-aturan Islam. Itu namanya ahlu dhimmah. Tidak boleh diganggu, dilindungi oleh negara. Bahkan Nabi marah ketika ada orang yang mengganggu ahlu dhimmah. Ya, karena orang non-muslim itu ada dua, ada ahlul harbi, ada ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah ini orang non-muslim yang ingin berdamai dengan orang Islam. Tidak macam-macam dia, berdampingan dengan orang Islam. Dia baik, mereka kita baik, tidak ada masalah. Itu yang pertama ya. Jadi membunuh sesama orang Islam atau non-muslim yang berstatus sebagai ahlu dhimmah bi ghairi haqqin, tanpa dibenarkan oleh ada aturan. Membunuh secara di luar kaidah-kaidah, aturan-aturan Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, was-sahiru, tukang sihir. Tukang sihir. Dan semua yang semakna dengan tukang sihir. Apa diantaranya yang turunan-turunannya ini? Ya, para normal, mereka yang menggunakan ilmu-ilmu hitam. Ini antara sihir untuk menyakiti bahkan membunuh orang lain. Penggunaan ilmu-ilmu hitam atau menggunakan jin untuk mengganggu, menyakiti bahkan sampai membunuh orang lain, atau membuat dua orang yang saling akur kemudian dibuat saling membenci. Ada suami istri yang akur. Nah, oleh pelakor ya, pelakor ini datang ke tukang sihir. Lalu disihirlah suami istri yang akur itu. Akhirnya keduanya ribut. Akhirnya berpisah, masuklah si pelakor itu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelakor dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang kedua, tukang sihir. Paranormal. Ya, yang sebetulnya tidak normal. Itu ada juga di sebagian orang menyebut dengan orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Apakah dia pintar? Pintar bohongin orang. Nah itu dia. Pintar nipu orang. Ya. Jadi jangan sampai kita dan anak cucu kita ini terkecoh dengan ajaran-ajaran sihir dan turunan-turunannya. Ya, karena banyak sekali orang yang tertipu sampai sekarang. Di dunia bisnis masih banyak memakai sihir. Ada teman saya pernah mengadakan penelitian, di Jakarta ini masih banyak warung-warung pakai mistik-mistik, pakai sihir. Apa diantara ini bukan mencurigai orang ya, tapi ini sebagai sebuah pelajaran saja. Di antara cirinya, kalau misalnya ada warung nih, ada orang jualan beberapa warung, jualannya sama, kualitas relatif sama. Tiba-tiba ada satu warung di situ orang ngantri, banyak sekali orang di situ. Itu bisa dicurigai itu. Jangan pastikan ya,
jangan dipastikan. Tapi di antara indikator, ada pelarisnya, ada pemanisnya. Ya, ada teman saya ahli di bidang itu, jadi banyak paham. Ya kalau kita sih nggak paham, saya sendiri nggak paham. Di dunia politik juga masih dipergunakan itu sihir. Ya, jadi selain penggunaan cara-cara curang, juga ada cara-cara curang melalui sihir, melalui mistik-mistik. Saya beberapa kali bertemu dengan dukun-dukun spesialis untuk menangani para calon-calon, ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Ya. Jadi ternyata, masya Allah, masih di zaman kita seperti ini masih ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang jahat, ya, sihir untuk menggapai cita-cita mereka, keinginan-keinginan dunia mereka. Semoga Allah lindungi kita dari tukang sihir, ilmu sihir dan turunan-turunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian, kita juga harus berhati-hati selalu membentengi diri kita dengan sihir dan kejahatan-kejahatan orang, ain dan sebagainya. Makanya perbanyak kita, apalagi kita pergi keluar rumah, di tempat-tempat umum, selalu saja ada orang yang tidak suka dengan kita, maka sering baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca juga a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Sering-sering baca ayat kursi, isti'adzah, al-fatihah, salawat. Perbanyak dimana kita pergi, karena di sekeliling kita ini masih banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk menggapai tujuan-tujuan jahatnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wad dayyuth alladzi la yagharu ala ahlihi. Ad-dayyuth yaitu suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Laki-laki atau suami yang tidak cemburu kepada istrinya. Ai haramuhu minaz zaujati wal binti wal ukhti, termasuk istri, anak perempuan atau saudara perempuan. Jadi tidak lagi cemburu ketika istrinya misalnya menjalin hubungan pribadi dengan seorang laki-laki, berdua-duaan, akrab dengan dia tidak ada rasa cemburu. Atau istrinya sering komunikasi melalui telepon, WA, ya, akrab gitu kan, dia tidak terusin, biarin aja. Ini namanya dayyuth. Begitu juga anaknya, anak perempuannya mau pergi dengan temannya laki-laki kemana, biarin aja, tidak ada rasa cemburu. Atau saudarinya perempuan. Ini karena inilah tiga wanita yang paling perlu kita memiliki rasa cemburu. Ya, istri, anak perempuan dan saudara perempuan. Di kehidupan kita sekarang ini banyak orang yang sudah tidak punya rasa cemburu seperti ini. Ini namanya dayyuth. Dal ya waw tha. Dayyuth. Bukan jayus ya, bukan jayus. Kemudian Imam Nawawi di sini mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbalu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat minas sakuri sarfan wala adlan. Tidak menerima amal-amal orang yang sakur.
Qila, lalu ditanya, wa mas saqur ya Rasulullah? Siapa itu as-saqur ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzi yadkhulu ala ahlihi rijal, yaitu orang yang masuk ke istrinya laki-laki lain. Artinya rumahnya itu bebas dimasuki laki-laki lain. Sembarang siapa saja datang, ya, tanpa dia peduli. Ini kita harus hati-hati, terutama suami-suami yang sering bepergian meninggalkan istrinya. Harus kita ajarkan kepada mereka. Ada batasan-batasan, apa yang pantas, apa yang boleh, apa yang tidak pantas, apa yang tidak boleh, ya, dilakukan oleh istri kita atau anak perempuan kita atau saudara kita. Semoga Allah jaga perempuan-perempuan kita, karena perempuan ini adalah sebagai imanul bilad, tiangnya negara. Itu yang kita jaga. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa mani'uz zakah. Wa mani'uz zakah, yaitu orang yang enggan membayar zakat. Ketika dia sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab, maka dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5%. Lalu dia tidak membayar zakat. Kata Nabi SAW, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak sebagai simbol dari harta, la yu'addi minha haqqaha, di mana dia tidak menunaikan haknya, hak harta yaitu zakat, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat, suffihat lahu safaih min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Masya Allah, maka dia ditidurkan di atas ranjang dari api. Fayukwa bihi jambuhu wa jabinuhu wa dhahru, lalu disetrika jidatnya, lambungnya dan punggungnya. Kullama baridat, setiap kali dingin, u'idat lahu yawman, maka diulangi lagi pada satu hari, kana miqdaruhu, yang nilai harinya 50 alfa sanatin, 50.000 tahun perjalanan kaki. Na'udzubillahi min zalik. Hatta yuqda bainal ibadi, sampai ada keputusan untuk para hamba-hamba, fayara sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar, lalu dilihatlah jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Jadi karena itu kita termasuk ringan nih sebetulnya kalau kita sudah punya penghasilan yang senilai diakumulasikan senilai 85 gram emas, atau sekitar, katakanlah emas 1 gram berapa harganya Bapak Ibu? Katakanlah 1 juta ya. Jadi kalau kita sudah punya penghasilan 85 juta, ya, maka sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Ustaz, saya kan gaji bulanan, bukan 85 juta. Jadi 85 juta itu dibagi 12 bulan. Berapa itu? 85 dibagi 12. Berapa? 7 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya gaji bulanan 7 juta, maka keluarkan 2,5%. Kalau 7 juta itu berarti 175.000 ya. Ya, 175.000. Jadi ambil dari 7 juta, langsung sisihkan 175.000 ini untuk zakat. Maka sisa
Berapa itu? 6.825.000 itu adalah harta kita yang sudah bersih, sudah halal. Alhamdulillah. Selama kita belum menzakatkan harta kita yang wajib kita zakatkan, inilah yang sering menjadi penyakit. Kadang-kadang ke diri kita, maka jadilah asam urat, kolesterol. Jadi bukan kambing. Ini kita suka mengkambing hitamkan kambing. Kolesterol yang disalahin kambing, yang disalahin daging. Yang disalahin itu kita karena terlalu rakus dan tidak menzakati harta kita. Ustaz, saya sudah zakat tapi masih sakit, banyak sedekah. Kan kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak sedekah. Ya. Gampang sekali bersedekah bagi orang yang mau. Kita lihat saja apa kebutuhan jemaah ini di Masjid Baitur Rahman kalau pengajian. Oh, tidak ada air minum. Ya, saya sedekah. Oh, ada air minum tapi kurang manis, cuma air putih doang. Tidak kopi. Alhamdulillah. Itu bisa bernilai sedekah itu. Udah sedekahnya di pengajian, di masjid. Insya jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi zakatnya 2,5%. Jadi ada teman saya, ini cerita lama nih. Dia dokter anak, dokter spesialis anak. Itu satu kali ngusap, kalau ngusap anak itu 100.000 itu. Ade apa, masya Allah ade. Itu. Jadi kalau bawa anaknya ke dokter, jangan lama-lama diusap. Ya, dokternya kunjungan aja ada biayanya. Ya. Ya, personal saya dikunjungi terus dokter, satu kali kunjungan mahal. Ya, pokoknya dia dibilang saya satu hari misalnya praktek itu dapat 5 juta, maka langsung dia sisihkan zakatnya. Ya, dia langsung dimasukkan di amplop, tulis ini zakat, jangan diganggu. Begitu kalau kita mau lebih mudah, jangan nunggu sampai haul, sampai setahun. Nah ini karena uang kalau kita simpan lama-lama setannya gede. Di tiap bulan keluarkan. Ya. Kalau 175.000 kita tunggu dikali 12, berapa itu? Sampai setahun. Berapa juta tuh? Begitu melihat sudah terkumpul sekian juta, hati kita berat. Gua mau zakati berapa juta, kebetulan pengen ganti handphone. Masuk tuh barang. Jadi lebih mending dicicil ya, dicicil. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk menzakati harta-harta kita. Dan bagi yang belum mencapai nisab, maka Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Ya mas kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa syaribul khamri. Orang yang meminum khamar. Khamar. Tentu sekarang bukan lagi khamar namanya, tapi minuman yang memabukkan. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan syaribul khamri, orang yang minum khamar, yuhsyaru, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wal qauzu mu'allaqun fi unuqihi, sedangkan cangkir yang dia pakai minum khamar itu digantung di lehernya. Wal qadahu fi yadihi, dan gelas besar digantung di tangannya.
wa huwa antanu min kulli jifatin 'alal ard, dan dia busuk, lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk di muka bumi. Yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalq, semua makhluk yang lewat di dekatnya melaknatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, anak cucu kita dilindungi oleh Allah dari, Masya Allah, kejahatan minuman keras ini yang masih banyak merajalela di sekeliling kita. Dan di sini termasuk, kata ulama, narkoba. Jadi pengharaman narkoba itu dikiaskan kepada pengharaman khamar, karena cara merusaknya itu mirip dengan khamar. Bahkan narkoba lebih besar daya rusaknya daripada khamar itu sendiri. Ya, dan sekarang ini luar biasa, ya, jutaan anak-anak generasi kita ini yang sudah putus harapan. Pokoknya kalau ada anak yang terkena narkoba, maka bisa dikatakan tamatlah hidupnya lagi. Ya, kecuali hanya sedikit yang bisa terselamatkan. Maka betul-betul kita harus awasi, jaga anak cucu kita, jangan sampai ya tergoda dengan godaan-godaan seperti ini. Karena ini perusak sekarang, ini promosinya luar biasa, gerakannya luar biasa. Semoga Allah lindungi anak cucu kita dari narkoba dan minuman keras. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, yang keenam, wa man wajaba alaihi al-hajj falam yahujj, orang yang sudah wajib atasnya haji tetapi tidak haji, sudah memiliki istita'ah, kemampuan haji, tetapi tidak berangkat haji. Ya, apalagi sekarang nih haji makin sulit, betul ya. Di Jakarta bisa nunggu sampai 20 tahun lebih. Di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, dekat kampung saya di Makassar itu, ada yang sampai 40 tahun waiting listnya. Jadi kalau dia umur 60 tahun, dia daftar, dia berangkat nanti pada usia 100 tahun. Ya, ada yang nanya, Ustaz, gimana itu? Ya, yang penting kan daftarnya, kan ikhtiarnya, mengenai umurnya sampai atau tidak itu urusan Allah, urusan Allah. Yang penting Bapak Ibu sudah ada kemauan, ada keikhlasan, silakan daftar. Jangan berpikir sampai 100 tahun. Ada orang yang matinya besok, lusa dan seterusnya. Kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering mengatakan, bersyukurlah kepada Bapak Ibu yang sudah haji. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu kita mau berangkat haji, tahun itu daftar langsung berangkat. Saya ingat, saya sering sampaikan di pengajian-pengajian, ayo Bapak Ibu, ya silahkan berangkat haji. Ada yang nunda-nunda. Sekarang Ustaz susah haji, ya dulu dibilangin kan. Sekarang umroh silakan. Kalau ada, saya katakan akan ada satu masa nanti di mana umroh pun sulit. Maka yang punya kemampuan, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, umroh. Ya, uang kita yang kita kumpulkan mau diapakan? Kan buat ibadah kan? Pakai ibadah, pakai amal soleh. Buat apa kita kumpulkan tanpa bermanfaat? Kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh, wasa'i fil fitan. Tapi ada satu hadis yang luar biasa ya tentang haji. Jadi ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu da'a li ummatihi asyiyat Arafah. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah berdoa pada waktu wukuf di padang Arafah, di haji wada.
mimba dil asri ila ghurubi syams. Waktu pada asar sampai terbenam matahari, itu waktu paling bagus kita berdoa. Nabi berdoa nih. Was annahu da'a li ummatihi. Beliau mendoakan umatnya, mendoakan kita semua. Wastaghfara lahum, dan beliau mohon ampun kepada Allah untuk kita, untuk umatnya. Fa'auhallahu ilaihi inni qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi bahwa Allah sudah ampuni umat Nabi yang berkaitan antara diri Allah dengan diri mereka. Langsung diijabah doanya Nabi. Walam aghfir lahum dzulmahum ba'dhum li ba'd. Tapi kata Allah, aku belum mengampuni mereka dalam kezaliman mereka antara satu dengan yang lain. Hubungan antara manusia. Jadi yang diampuni oleh Allah antara kita dengan Allah. Antara kita dengan sesama tidak diampuni oleh Allah. Fazada fil istighfar, maka Nabi menambah mohon ampun kepada Allah. Wa qala, lalu Nabi berkata dalam doanya, innaka qadirun an tarda khusumahum. Sesungguhnya engkau ya Allah maha sanggup untuk membuat musuh-musuh orang-orang manusia-manusia itu ridho. Falam yujibhu tilkal laila, maka Allah belum mengijabah doa Nabi di malam itu, di malam Arafah. Falamma kana ghadatal Musdalifah, ketika keesokan harinya di Musdalifah, jadi kan jamaah haji dari Arafah, Musdalifah, Mina. Ketika keesokan harinya di Musdalifah, auhallahu ilaihi bil ijabah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi bahwa dosa antara manusia dengan sesamanya pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum dengan berita itu. Wa qala, sembari berkata, ajibtu min aduwillahi iblis, saya heran terhadap musuh Allah yaitu iblis. Lamma ajaballahu li du'ai, ketika Allah mengijabah doaku, sahabil waili was sabur, iblis berteriak dengan kebinasaan dan kehancuran. Wa wada'at turaba ala rasihi, sembari dia menaburkan pasir tanah di atas kepala. Artinya apa jemaah sekalian? Iblis frustrasi melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang penting kita ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk berdamai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kemudian ke-8, waba'i'us silah, orang yang menjual senjata kepada musuh. Orang yang menjual senjata kepada musuh. Ini penjelasannya memang di sini tidak banyak. Min ahlil harbi. Jadi ketika misalnya terjadi perang, kalau terjadi perang, artinya permintaan senjata meningkat kan? Sekarang siapa yang menjual senjata? Siapa yang produksi senjata di dunia? Ya. Nah, biar orang beli senjata, apa yang harus terjadi? Perang. Siapa yang bisa dibuat berperang? Orang-orang bodoh, negara-negara bodoh. Tapi negara-negara bodoh yang punya duit, yang bisa beli senjata. Negara-negara Arab yang banyak minyaknya kan, maka didukung oleh Arab. Biar ketika mereka perang, maka kebutuhan senjata meningkat, maka produksi senjata di Amerika menaik. Jadi ujung-ujungnya bisnis. Nah, kalau ada terjadi perang,
dalam konteks hadis ini tidak boleh kita ini ada penjual senjata nih, lalu dia jual kepada pihak yang akan merugikan teman kita, maka itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian yang kesembilan, wa nakihul mar'ati fi duburiha. Laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dari duburnya. Maaf. Dari duburnya. Ya. Jadi ini bukan dari arahnya ya. Jadi bukan arahnya, tapi duburnya yang tidak boleh. Kalau arahnya bebas. Ya, Al-Quran mengatakan, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu adalah ladangmu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi istrimu, ladangmu dari arah manapun. Jadi kalau gaya berhubungan bebas, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah langsung di lubang dubur. Ini karena hukum fikih harus jelas. Maaf. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10 adalah wa nakihu dzati rahimin muharramin. Menikahi wanita-wanita yang termasuk mahram. Ada 14 wanita yang tidak boleh dinikahi. Lalu kata beliau, in alima, kalau dia memiliki pengetahuan, kalau dia tahu hadhil af'al halalan, perbuatan-perbuatan dari 1 sampai 10 ini halal, yang kita jelaskan tadi, mulai dari membunuh orang Islam sampai menikahi mahramnya sendiri. Kalau dia tahu bahwa itu adalah halal, kafaro, maka dia kafir. Ini yang dimaksud Nabi tadi. Jadi ada orang misalnya melakukan sesuatu perbuatan diharamkan atau dilarang karena tidak tahu, ya karena kebodohan. Jadi ada syaratnya nih. Kalau dia tahu, dia sudah tahu ilmunya, lalu dia menganggap halal, dia tetap mengerjakan, maka ini yang dianggap sebagai kata Nabi kafaro, telah ingkar kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, anak cucu kita, keluarga kita, umat kita, bangsa dan negara kita, paling tidak dari 10 hal yang bisa menjadikan seseorang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita beri kesempatan beberapa menit pada jemaah, siapa tahu ada yang mau bertanya. Selalu diberikan hak bertanya. Silakan Pak.